Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di teorema Lagrange ya. Ini adalah bagian akhir dari pembahasan coset, di mana untuk teorema Lagrange ini sangat banyak sekali aplikasinya ya di sini. Kita juga bisa mengecek untuk banyaknya subgroup atau kemungkinan banyaknya subgroup dari suatu grup itu ada berapa. Kita bisa ngecek dengan Lagrange teorema di sini. Ya. Mungkin di bagian ini kita banyak membahas teorema-teorema yang berkaitan dengan order dari suatu grup, kemudian order dari elemen. Ya, oke. Kita saksikan dulu teorema Lagrange, kemudian akibat-akibatnya yang bisa dimunculkan dari teorema Lagrange banyak sekali di sini. Oke, teorema Lagrange. Diberikan G adalah grup finite dan H adalah subgroup dari G, maka order dari H membagi order dari G. Artinya apa? Artinya banyaknya anggota di H itu adalah kelipatan dari awalnya anggota G ini kelipatan dari H. Artinya apa? H ini bisa membagi G. Ya, H ini bisa membagi, atau dikatakan H ini adalah faktor dari G. G ini adalah kelipatan dari H. Ya, berarti di sini bahwa banyaknya anggota di H ini bisa membagi banyaknya anggota di G. Nah, di sini misalkan G adalah grup finite dan H subgroup dari G. Nah, kalau finite kan bisa dihitung dia. Kalau nggak bisa dihitung, nggak bisa membuat Lagrange-nya. Berarti saya punya ini, ya. Karena dia finite, ingat kita konsep kemarin pada saat awal motivasi membuat coset itu kan dengan partisi ya. Berarti nanti banyak coset kanan darinya dalam G atau indeks dari adalah finite juga. Kenapa? Karena G-nya finite. Sehingga cosetnya juga bisa dihitung. Finite juga. Ya. Nah, misalkan coset-coset yang berbeda dari H dalam G itu jalan dalam bentuk HA1, HA2 sampai HAR. Atau R-nya berapa? Yang penting dimisahkan seperti ini. Ya. Kan berbedanya. Berarti di sini saya punya kondisinya. Berarti ini menyatakan himpunan semua coset kanan yang berbeda dari H dalam G. Ini dijamin oleh teorema bahwa setiap coset yang berbeda irisannya berupa himpunan kosong. Jadi saya tampilkan di sini. Ya. Nah, di sini berarti menurut teorema 2465 kita tahu dia gabungannya karena dia berupa partisi ya. Berarti gabungannya akan kembali ke R, kemudian irisannya berupa himpunan kosong. Ya, dia kan berarti saling lepas ya. Saling lepas di sini. Berarti nanti di sini akibatnya indeksnya kan sama dengan R. Kenapa? Ini kan banyaknya coset berbeda kan jelas di sini ya. Sebanyak R buah. Kemudian di sini G-nya sama dengan ini. Kenapa bisa dibuat seperti ini? Karena kan dia saling lepas. Jadi kalau kita lihat di sini, saya berlogika dulu ya. Kalau misalkan saya punya himpunan, ini beririsan. Jadi kalau saya punya di sini, misalkan ini banyaknya di sini adalah A buah, ini di sini B bagiannya, ini C. Ini saya punya di sini A gabung B. Nah, kalau A gabung B, kalau kita hitung ini kan dia ada irisannya ya. Kalau kita hitung kardinalitasnya berarti kalau kita hitung di sini kan A tambah B tambah C. Berarti A tambah B tambah C, ada irisannya di situ. Kalau kita hitung kan di sini berarti banyaknya anggota A. Kan gini, ditambah banyaknya anggota B. Nah, kalau dihitung gini aja kelebihan dia. Padahal jumlahnya kan harusnya kan A gabung B, ini harusnya di sini harusnya kalau kita hitung adalah A tambah B tambah C. Tapi kalau gini kan anggota A-nya siapa? A tambah B. Anggota B-nya adalah B tambah C. Nah, kelebihan di sini padahal harus B-nya 1. Kelebihan berarti supaya dia hilang berarti tinggal dikurangi dengan banyaknya anggota irisannya. Nah, kayak gini. Berarti dikurangi dengan si B baru bisa sama. Nah, berarti kan ini kalau dia saling lepas kayak gini, lepaslah himpunannya. Ini saya punya A, saya punya B. Seperti itu. Berarti banyak anggotanya kan, berarti kalau di sini saya banyak anggotanya A, di sini B, berarti banyaknya anggota A gabung B di sini, A gabung B, berarti langsung saya kan tambah B. Langsung seperti itu. Berarti kan ini pun saling lepas, berarti masing-masing tidak terikat dengan yang satunya kan. Berarti dimutlakan, ini kembali ke himpunan yang gandalnya. Itu anggotanya. Ini dari jaminan dari dia saling lepas itu. Kemudian pada teorema yang kita bahas kan, pada teorema sebelumnya dikatakan bahwa order dari setiap coset itu sama. Karena H itu dia
adalah koset juga. Kenapa dia saya bilang koset? Karena HE itu sama dengan H. Ini pasti dijamin E-nya itu anggota si H, kan? Berarti ini kan H itu koset juga. Ya. Maka dia pun dari sini berarti H juga akan sama dengan H yang lain. Untuk setiap misalkan kiri di sini ya. Untuk setiap koleksi koset kirinya sama. Ini pun H juga akan sama dengan yang di kanannya juga. Kayak gini. Nah, sama juga. Ini berdasarkan teori kan setiap koset mempunyai order sama, maka H pun akan sama anggotanya dengan koset yang lain. Maka bisa kita nyatakan di dalam bentuk H semua ini. Dalam bentuk H semua. Dalam bentuk H semua. Dalam bentuk H semua. Ini sebenarnya R suku ya. Berarti saya punya ini. Ya, berarti yang kita punya kan tadi di sini ya. Ini yang kita punya. Order dari H sebenarnya order dari HI. Sehingga yang saya punya di sini G ini bisa kita nyatakan dalam bentuk H sebenarnya R suku, sehingga ini jadi bentuknya adalah seperti ini, RH. Apa artinya? Berarti kan R-nya bilangan bulat. Ya, berarti apa artinya? Buah G itu adalah kelipatan daripada si H. Dimana faktornya R di sini. Jadi H itu pasti membagi si G. Jadi teorema Lagrange seperti ini, buktinya bahwa order dari subgrupnya membagi dari order dari grupnya. Ini Lagrange. Jadi nanti pada saat ini bisa, kalau dilihat kan ini ada narasinya seperti ini sebenarnya. Kan ini berarti G itu kan gabungan dari digabung HA1, gabung HA2, gabung itu berarti HA. Ini kan dia kalau digabung akan kembali ke, nah berhubung dia saling lepas, maka jadi seperti ini dia jadinya ke sini. Jadi mutlak langsung ke situ. Kardinalitasnya berarti dihitung masing-masing. Kenapa? Dia saling lepas, tidak terikat. Beda kalau beririsan. Hati-hati kalau beririsan. Ini kan tidak beririsan. Dijamin dengan teorema di sini, tidak beririsan dia. Maka banyak anggotanya seperti ini. Kita lanjutkan. Ya, kemudian di sini ada akibat dari teorema Lagrange. Jika G adalah grup finite dengan order G adalah n, maka order dari setiap elemen di G membagi n. Ingat ya, kalau saya katakan order dari A itu sama dengan N sama dengan K, apa artinya? Maka A pangkat K itu sama dengan identitas. Ini berarti K ini bilangan positif paling kecil ya. Jadi K ini adalah bilangan positif paling kecil. Itu kalau bicara order elemen. Di sini saya misalkan G adalah grup finite dengan order dari G adalah N, ya. Kemudian saya punya di sini diambil sembarang A elemen G, kita tentukan di mana order dari A adalah K. Apa artinya? Kalau order adalah K, maka A pangkat K sama dengan identitas. Ya. Kemudian di sini saya punya pada metode sebelumnya telah kita buktikan bahwa ya di subgroup terkecil ini berarti notasi ini menyatakan adalah subgroup terkecil dari G yang memuat A. Ya. Jadi notasi dari ini menyatakan bahwa ini adalah subgroup terkecil dari G yang memuat A. Nah, karena dia A di sini, berarti ada grup siklik yang dibangun oleh A. Ya, dia dibangun oleh satu elemen. Adalah subgroup siklik yang dibangun oleh si A. Nah, karena G finite berarti saya punya adalah grup siklik finite juga. Finite pasti finite ya, subnya. Kemudian di sini saya gunakan akibat dari sini. Jadi kalau saya punya ini adalah grup siklik finite, maka kardinalitasnya seperti itu. Ya, isinya seperti itu. Berarti saya punya kardinalitas dari A ini sama dengan si K. Ya, sama dengan si K. Kemudian Lagrange ya, karena dia adalah ini berarti karena dia adalah subgroup dari G, otomatis kan kardinalitas dari si A ini pasti membagi dari si G, seperti itu. Ini maksudnya yang ini. Ya. Berarti itu dia membagi. Nah, kita tahu lanjutkan lagi di sini. Berarti terbukti dia sudah membagi dari N di sini. Berarti sudah terbukti ya bahwa order setiap elemen A di G membagi N. Berarti sudah terbukti. Kita lanjutkan ke teorema berikutnya di sini. Ini akibat juga diberikan G adalah finite, A anggota G, maka A pangkat G besar sama dengan identitas. Kita buktikan di sini, misalkan G ordernya N dan A itu dia anggota G dengan
order elemen dari A adalah sama dengan K. Berarti di sini saya punya menurut akibat 2, 4, 6, 13 pada video sebelumnya sudah kita bahas teori akibat ini. Di sini apa? K membagi N. Kenapa? Ini berdasarkan teorema yang barusan kita bahas yang 24, 24 dan 13 bahwa kalau ordernya N maka bisa dibagi oleh si K di sini. Nah, oke. Karena K membagi N berarti kan ada di sini bilangan bulat loh, sehingga N sama dengan Km. Nah, oleh karena itu saya punya A pangkat harga mutlak G, kita uraikan di sini, di mana G-nya kan N di situ. Nah, ternyata N itu adalah Km. Kemudian saya putar di sini menggunakan sifat asosiatif di Km-nya. Nah, Km. Tapi di sini kita nggak punya A pangkat K itu kan E di sini. A pangkat K adalah identitas. Kenapa? K-nya order. Berarti saya punya E pangkat M adalah M sendiri. Ya. Jadi untuk kasus ini kan dia lebih mengarah ke akibat, jadi kita menggunakan karakter-karakter yang ada di teorema sebelumnya. Teorema berikutnya di sini untuk contoh memahami yang udah kita bahas. Jadi saya misalkan G adalah bilangan modulo 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah grup dengan elemen identitas 0. Ya, dengan operasi penjumlahan modulo 6. Di sini kita punya order dari 2 adalah 3. Kenapa? 2 itu kan berarti 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 2 pangkat 3 itu sama dengan 0. Oh, berarti sini order dari 2 sama dengan 3. Nah, ini duluan. Seperti itu. Nah, kalau order dari G 6 dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 6 anggota, itu 6. Seperti itu, adik-adik. Ya, sehingga simbolnya seperti ini. Maka kita menggunakan tadi 2 pangkat ya, 2 pangkat G ini. G-nya adalah siapa? Kombinasi dari 3 dan 6. Seperti itu. Maka 2 itu 3 kali 2 kan? Kita uraikan 0 pangkat 2 bersama dengan 0 sendiri. Ya, berarti ini contoh. Contoh 2, 4, 6, 5 itu 15, berarti contoh untuk 2, 4, 14. 2, 4, 6, 14. Ya, contohnya ini. Sekarang teorema berikutnya, jika G adalah grup berorder bilangan prima, maka G adalah grup siklik. Ya. Kita misalkan di sini, misalkan G adalah grup berorder prima, ingat bilangan prima mulai dari 2, berarti karena prima mulai dari 2 maka kita nyatakan P-nya besar sama dengan 2 dan seterusnya, maksud saya. Ya. Kemudian di sini akibatnya terdapat A. Terdapat A anggota G, sehingga saya punya ini, karena dia ordernya kan 2 tadi, besar dari 2, maka saya punya anggota selain E, dia tidak sama. Ya, itu akibat dari kondisi ini. Nah, karena A adalah subgrup, jadi saya punya A tadi, karena A adalah subgrup terkecil yang dibangun oleh G, memuat A lagi. Jadi ini adalah subgrup, jadi ini adalah subgrup. Dia adalah subgrup daripada si G. Ya, subgrup dia. Subgrup daripada si G. Jadi A ini subgrup dari G, di mana A ini adalah irisan subgrup terkecil dari grup P-net yang memuat A. Jadi diiriskan setiap subgrup yang memuat A yang paling kecil itu nanti menjadi subgrup di G yang lain. Ya. Oke. Nah, akibat saya punya ini. Jadi kalau saya punya dia adalah grup cyclic finite, maka harga mutlak A sama dengan himpunan yang dibangun oleh si A. Jadi di sini teorema ini mengatakan bahwa order elemen dari A itu sama dengan jumlah dari elemen yang ada di A siku ini. Ini berupa himpunan, ini berupa elemen. Oke, kita punya ini ya, mari dapat itu. Nah, ini kita punya. Kemudian kita tahu di sini bahwa A ini dia kita tentukan bahwa dia tidak di situ, berarti dia memuat A. Jadi tidak sama dengan E di situ. Maka dia pasti memuat identitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sini saya punya teorema Lagrange kan. Kita tahu ini subgrup loh. Ini adalah subgrup. Otomatis nanti dia order elemennya pasti membagi si K.
Maka order elemen ini berarti kan membagi K itu sebagai order dari bukan K, maaf, P ya. Maka dia akan membagi P di sini. Sehingga dia akan membagi P. Nah, kita tahu ini kan keterbagian, maka terdapat di sini. Berarti terdapat M anggota Z, sehingga saya punya P itu M kalikan ini. Ya. Nah, kita tahu di sini M itu kan prima ya, M itu prima. Di mana P-nya kan 2 di situ, besar daripada 2. M-nya prima ya. Oke, lihat di sini, karena ini tidak sama dengan identitas. Ya. Kita tahu dia karena P adalah prima dan ini memuat A siku di sini, berarti yang kita punya G tidak mempunyai subgrup sejati. Ya. Subgrup sejati itu yang non trivial ya. Yang non trivial. Nah, kemudian di sini hanya punya subgrup trivial, yaitu ya E dan G sendiri. Ya. E dan G sendiri. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan, kan G ini tidak punya subgrup trivial, berarti otomatis P-nya pasti siapa di situ? Banyaknya anggota dari si himpunan yang dimungkinkan oleh himpunan A. Ya, karena saya punya ini termuat di grup yang dibangun oleh si A, berarti saya punya G itu sama dengan sesuatu yang dibangkitkan oleh si A. Berarti G-nya adalah sebagai generator, A-nya sebagai generator. Berarti kalau gini kan siklik dia. Ya. Dan kata lain G-nya adalah grup siklik. Ya, kenapa seperti itu? Sebenarnya pernyataan di sini itu bisa di sini kalau saya jelaskan kan P-nya prima. Kalau P-nya prima, maka kemungkinannya kan ini satu kali P di sini. Nah, kalau order dari A ini 1 tidak mungkin. Tidak mungkin 1, ya. Berarti di sini kemungkinannya M-nya 1. Berarti P-nya yang ini berarti yang order dari A ini berarti sama dengan P. Nah, ini kan sama aja. Subgrup yang ordernya P, kemudian juga ada G. Jadi G itu memuat dia, memuat G ya. Kemudian order dari ini dia adalah K. Ini pasti order dari K, order dari G juga pasti K. Itu pasti. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita perhatikan, karena dia prima kan tidak mungkin, berarti harusnya ini kan ini yang kita tahu juga bahwa A itu tidak sama dengan identitas. Berarti otomatis dia lebih besar daripada 2 dia. Lebih besar sama dengan dari 2, berarti otomatis ini yang bisa jadi besar. Bisa jadi nanti, maka dari kondisi ini berarti M-nya harus 1 dan P-nya harus sama dengan ini. Nah, berarti dengan kata lain, ini adalah G sendiri dia. Sehingga G-nya di grup siklik. Logikanya dari bilangan ini, saya terangkan lagi ya. Logikanya dari sini. Saya terangkan lagi. Nah, logikanya dari sini saya sudah dapat. Ya kan tadi P itu bilangan prima. Kalau P-nya prima kan otomatis 1 kali P saja di sini. Nah, ini berarti dari akibat ini kan jelas. Dari ini berarti sama aja bahwa A itu membagi P. A itu, jadi ini kan arti dibaca berarti ini harga mutlak ini dia membagi P. Nah, kan ribet ya. Berarti di sini kalau dia membagi P, berarti kan faktor dari P. Berarti A itu kemungkinannya dia adalah 1 atau ini kemungkinannya dia sama dengan 2. Bukan 2, sama dengan P ya. Kenapa dia bilangan prima masalahnya? Faktornya berarti kan kalau ini berarti P, ini berarti harusnya berarti ini sama dengan yang si G tadi. Nah, si G tadi. Ya, ini dari sini dapatnya. Berarti sudah terbukti bahwa G adalah grup siklik. Oke, kita lanjutkan. Habis di sini. Nah, contoh di sini, contoh untuk apa? Contoh di sini Z2 tambah 2 ya, berarti dia modul 2 ya. Dengan ordernya 2, berarti saya punya Z2 dan grup siklik, yaitu dengan generator 1. Ya. Kita punya di sini, tetapi saya punya Z2 cross Z2 seperti ini. Bukan grup siklik karena ordernya 4 di sini. Ordernya 4 kan? Tetapi yang ordernya prima, sehingga dia tidak punya kondisi akibat dari situ. Berarti kan dari akibat 2, 4, 6, 16 kan tidak bisa. Ya tadi kan prima kan? Kalau dia prima maka dia siklik. Nah, dia kan tidak prima. Sehingga dia tidak
tidak ada jaminan dia siklik. Ya, itu mungkin untuk Lagrange sampai sini dulu. Beberapa teoremanya banyak berkaitan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.